Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Halo semuanya. Hai. Oke. Bisa dipanggil Kania di sini. Slide-nya boleh langsung di play dulu guys. Udah? Oke. Ini namanya Kania Cita, bisa dipanggil Kania. Gue naruh tanggal lahir di sini. Mau ngasih tahu aja. Ini bulan terakhir gue 20-an. Oke, siapa di sini yang baru masuk 20-an? Umur 20 ada nggak? Oh ada loh ternyata, oke. 21? Oke, lumayan banyak ya. Buat teman-teman yang baru banget mau masuki era 20-annya, gue mau ngucapin selamat datang di probably era terchaos dalam hidup lo. Gue personally, I would say I'm privileged bahwa gue bisa punya masa 20-an yang sangat-sangat seru, sangat fun, sangat dipenuhi oleh orang-orang terhebat, terkreatif, tercerdas yang mungkin gue gak tahu kalau gue gak ketemu mereka gue gak akan jadi gue. Gue bergaul dengan orang-orang top di industri kreatif yang selalu keluar dengan ide-ide brilian mereka. Walaupun tentu saja pada saat yang sama gue selalu merasa anjir kayak gue gak akan pernah bisa sepinter itu atau sekreatif itu. Tapi I would say I'm privileged and I'm super thankful untuk era 20-an yang gue jalanin. Tapi tentu aja ada challenge dan masalah, tantangan, hambatan, struggle yang juga gue alamin. Dan mungkin apa yang gue share di sini hari ini adalah sebagian kecil dari itu, bahwa gue ngerasa dari situ jadi penting banget suatu life skill yang akhirnya gue jadiin core dari semua konten gue. Gue pengen ngajakin orang-orang untuk sama-sama belajar mikir gitu kan. Semua konten gue kayak ngajarin orang untuk kita, ayo kita belajar untuk berpikir rasional, berpikir logis, berpikir ilmiah, gimana caranya untuk menemukan keputusan yang tepat, mendapatkan kesimpulan yang akurat, dan lain sebagainya. Nah, di sini gue mau cerita tentang sesuatu yang sering banget menjadi kayak mungkin keresahan dari orang-orang ketika gue ngajakin orang belajar mikir gitu. Yaitu tentang perasaan, ya. Karena biasanya ketika gue ngajakin orang belajar bernalar gitu ya, akan ada aja yang merespons dengan, aduh tapi gue orangnya kayaknya perasaan banget deh, gitu ya. Gue kayaknya orangnya lebih ke romantik, lebih ke anak seni gitu ya misalnya kadang-kadang, dan merasa itu adalah hal yang beroposisi dengan berpikir gitu. Nah gue mau coba sharing tentang itu di sesi hari ini. Next. Pertama gue mau tekenin dulu bahwa berperasaan dan bernalar itu tidak berseberangan ya. Walaupun kalau lo baca buku neuroscience, mungkin lo akan lihat di situ bahwa bagian otak lo yang berperasaan dengan bernalar itu emang tempatnya beda gitu ya. Nah, kalau orang biasanya bilangnya kalau yang lebih rasional gitu-gitu di frontal lobe-nya gitu kan. Kalau yang lebih emotion driven itu amigdalanya atau hipotalamusnya gitu ya. Dan lain-lain lah, lo bisa pelajari sendiri. Tapi intinya betul bahwa bagian otak lo yang memproses itu berbeda, tapi dia bukan berseberangan. Dia bukan gara-gara lu belajar mikir yang ini mati, atau gara-gara lu tipe yang feely dan lu pengen merasa dengan luar biasa gitu ya, berarti rasionalitas lu akan otomatis tumpul atau otomatis lemah atau otomatis mati dan gak bisa lo latih gitu ya. Nah jadi gue mau bilang bahwa dua hal itu gak berseberangan, dan gue akan coba jabarin juga di sini beberapa keyword yang biasanya juga dianggap again berseberangan. Next. Ini biasanya kata-kata yang sering dipakai orang untuk dibenturkan dengan logika, rasional atau ilmiah. Mereka selalu bilang, tapi gue anak seni banget kan. Gue artsy parah.
gue sukanya ngelukis. Ya gue bilang masalahnya lu ngelukis, tapi lu sama gue sama-sama one man one vote dalam demokrasi. Jadi artinya ketika kita masuk TPS, lu tetap harus mikir pilihan lu yang tepat yang mana dalam pemilu gitu kan. Gak bisa lu datang ke situ ngelukis, ya gak? Jadi tidak 24 jam hidup lu itu isinya melukis atau berpuisi, ya kan? Tapi bukan berarti itu jadi harus dihilangkan ketika lu belajar yang sebelah kanan ini gitu kan. Berpikir kritis, berpikir akurat, berpikir logis dan lain sebagainya gitu. Nah yang gue alami dalam era 20-an gue yang akhirnya berakhir di bulan ini ya. Yang menuju akhir ini. Gue yang dulu sebenarnya sebelum 20-an di teen years lah ya. Lebih tepatnya sebelum gue memasuki usia 23 ketika gue ketemu seorang cowok yang bernama Sabda. Gue sebenarnya sangat-sangat tidak berperasaan. Nah, saat kata maksudnya perasaan yang gue punya cuman kesel kalau orang mikirnya salah atau orang bikin keputusan yang menurut gue why gitu ya. Gue kesel, udah itu doang. Tapi gue jarang mengalami emosi yang biasanya bikin kita jadi sulit berpikir rasional gitu. Mungkin misalnya kayak lo bucin, ya kan? Atau mungkin lo jealous ketika lo pacaran dan lo mengalami kecemburuan ke orang lain dan lain sebagainya. Nah gue jarang mengalami emosi-emosi itu yang kebetulan datangnya dari kelainan genetik sebenarnya. Karena gue punya kelainan hormon. Jadi hormon gue emang gak normal sebagai cewek. Nah tapi ketika gue udah mulai terapi hormon dan ditambah dengan diskusi-diskusi gue dengan si cowok bernama Sabda ini. Akhirnya gue jadi lebih punya emosi-emosi itu dan akhirnya gue ngerti nih challenge yang dihadapin orang-orang gitu. Bahwa ketika lo mengalami suatu emosi ya kan yang mungkin meledak-ledak gitu di jenis tertentu, lo akan sulit melakukan yang di sebelah kanan ini gitu. Mungkin ya berpikir kritis atau berpikir rasional atau berpikir logis. Tapi kemudian lagi-lagi gue mau bilang bahwa adalah sebuah mitos ketika orang bilang kalau lu orangnya yang sebelah kanan banget, berarti yang sebelah kirinya pasti jeblok. Atau kalau lu sebelah kiri banget, sebelah kanannya pasti jeblok. Nah kenyataannya gue justru merasa proses decision making gue jauh lebih lengkap, lebih holistik, lebih bagus, lebih tajam ketika gue lebih punya yang kanan ini gitu. Ketika gue lebih punya perasaan yang lebih banyak dan lebih lengkap ini gitu. Nah artinya itu bukan dua hal yang saling menghapus atau saling menegasikan, tapi justru gue ngeliat bahwa ketika lu punya kemampuan yang bagus dalam berpikir dan bernalar dan berkeputusan ini, arah dari perasaan dan kesenian dan romansa lu ini juga akan menjadi sehat gitu. Next. Nah, tapi kemudian gue ngeliat ada tren ini, ya kan? Dan gue rada gemes gitu sama dikotomi yang dibuat sama sistem ini, ya kan? Karena gue selalu dibilang orang, kan lu pasti orangnya thinking banget ya. Tapi gini teman-teman, gue mau bilang gini, tidak semua keputusan itu bisa lu kerjakan dengan cara thinking, ya kan? Ada hal-hal konteks tertentu ya lu butuh feeling kayak gitu. Atau dalam konteks intuition dan sensing juga gitu. Sensing katanya lebih observan, lebih ngelihat data gini-gini. Intuition lebih intuitif aja. Menurut gue nggak gitu caranya menavigasi kehidupan gitu. Maksudnya gimana? Gini, misalnya ya, gue lagi naik metro mini ya, malam-malam gitu kan. Udah malam gitu, udah gelap lah gitu, udah gelap, orang udah nggak rame. Terus mungkin di situ gue cuman udah tinggal sendiri doang misalnya. Terus ada pria misterius gitu ya duduk di salah satu bangku misalnya kayak gitu. Nah ketika gue mau mengakses risiko ya kan, apakah gue akan mengalami pelecehan atau pemerkosaan di sini gitu, ya itu nggak ada waktu gue baca jurnal ilmiah dulu ya kan. Gue baca dulu nih, oh ternyata statistically speaking cowok brewok lebih cenderung melakukan pelecehan. Kan nggak sempet gue ngelakuin itu ya kan. Buka dulu website jurnal nyari data, ya nggak mungkin gitu loh. Of course in those cases gue pasti memakai intuition ya kan, atau kayak gut feeling lah, oh mungkin kayaknya ini aman nih, kayaknya nggak aman nih kan gitu. Nggak mungkin gue mengambil data dulu, of course ya kan. Nah tapi kalau misalnya gubernur lu bikin kebijakan, let's say dia mau ngerubuhin satu gedung, terus dia bilang supaya
ngilangin banjir misalnya. Terus kalau ditanya, tahu dari mana nih ngilangin banjir atau enggak? Oh, intuisi aja. Kan lu juga pasti nggak terima, iya kan? Nah maksud gue, semua ini tuh nggak tepat ketika kita dikotomikan gitu loh, bahwa oh gue orangnya intuition banget nih, intuisi terusnya nggak mungkin lah, ya kan? Terus gue orangnya rasional banget nih, semua ngeliat data dulu. Yang nggak bisa kayak gitu. Contoh dalam business decision, misalnya lu mau berinovasi. Lu inovasi nggak mungkin hanya bertumpu pada available data gitu loh. Misal nih, lu bayangin lu mau bikin produk handphone yang touchscreen. Tapi di dunia yang orang nggak kenal touchscreen. Semua handphone tuh ada buttonnya. Nah lu tanya ke customer nih, lu mau handphone yang kayak gimana? Ya customer sendiri nggak kebayang bahwa tombolnya itu bisa touchscreen, ngerti nggak? Ya kan? Artinya kan nggak selalu decision itu lu bisa data aja, ya nggak bisa. Sometimes ya lu butuh intuition, sometimes ya lu butuh gut feeling, mungkin bisa gini, lu berhipotesis. Ya kan? Nah jadi kita next dulu ya, karena kayak gue tulis di sini. Nah ini, jadi ada banyak sekali dikotomi yang nggak tepat gitu loh. Antara perasaan atau tadi lah feeling, intuition ya, gut feeling, insting gitu-gitu ya, dengan penalaran gitu, data driven ya kan, evidence based gitu. Itu dikotomi itu nggak tepat gitu loh. Hidup itu butuh konteks, kita berpikir, berkomunikasi, berinteraksi, berkeputusan, ada konteks. Nah, next. Salah satu buku yang mengeksplor ini dengan menurut gue cukup menjabarkan ya tentang dua hal tadi itu Thinking Fast and Slow. Nah, mungkin udah banyak juga yang baca. Jadi buku ini ngebagi jenis berpikir menjadi dua ini kan, fast thinking dan slow thinking. Nah, tapi gue mau bilang dengan sangat jelas dulu nih di sini bahwa betul tidak selalu ketika lu memakai penalaran ilmiah, penalaran gini-gini, itu pasti benar, ya enggak gitu. Dan tidak selalu ketika tadi misalnya gue meng-assess resiko di Metro Mini tengah malam tadi pakai feeling, belum tentu salah gitu loh. Jadi fast thinking bisa benar, bisa salah. Slow thinking bisa benar, bisa salah. That's true, benar kondisinya kayak gitu. Jadi nggak selalu bahwa perasaan lo yang harus dikalahkan, enggak. Nah tapi poinnya adalah ketika lo ada waktu untuk berpikir ya kan, untuk merefleksikan pemikiran lo, yang lo lakukan sebenarnya kan berusaha untuk sebenar mungkin. Itu aja sebenarnya kan. Sebenar mungkin nih untuk membaca, oh berarti harusnya ke sini. Oh berarti keputusan gue yang tepat begini. Ya kan, memahami rantai konsekuensi dari suatu tindakan sebenar mungkin. Nah ketika lo lagi butuh keputusannya cepat, ya kan buru-buru, nggak ada nih waktu untuk ngambil data gini-gini, ya mungkin di situ lo harus pakai feeling aja gitu kan misalnya. Tapi ketika lo bisa mengambil datanya dan itu lebih benar, kenapa enggak? Ya kan? Nah artinya, next. Sorry, next lagi. Ini mau gue skip aja. Nggak penting, next. Ya. Nah artinya, yang lebih tepat adalah lu butuh mengasah keduanya sebenarnya gitu. Fast thinking lu bisa oke, kalau bisa ya kan, slow thinking lu bagus juga. Nah dengan tools yang lebih lengkap untuk bikin keputusan, lu bisa tadi sebenar mungkin dalam memilih tindakan-tindakan dalam hidup lo. Nah gue sering dengar orang ngajarin anak-anak 20-an ya atau anak-anak muda untuk be yourself. Ya, mereka biasanya suruh just be yourself gitu. Do whatever you feel like you wanna do gitu kan. Padahal menurut gue yang lebih tepat bukan be yourself sih sebenarnya. Karena actually gini, kalau lu mau berjalan ke suatu tujuan, lu harusnya crafting the kind of self yang nganter lu ke sana. Ya gak? Misal gini, gue mau menjadi let's say edukator terbaik misalnya di Indonesia. Tapi kalau myself di umur 20 kemarin, itu orangnya gak ngerti orang lain, gak peduli orang lain, gak tahu orang lain mikirnya kayak gimana, ngerasa kayak gimana, gak tahu gimana cara ngajarin orang ya, dan gak peduli juga gitu. Kalau orang gak bisa gini ya udah biarin aja. Gimana gue bisa jadi edukator ya kan? Sedangkan edukator harus bisa ngajarin orang gini. Nah berarti kan gak bisa gue hanya be myself aja kalau gue pengen kesana gitu loh. Nah jadi mestinya justru self lu tuh menjadi sangat-sangat cair
untuk bisa ke arah sesuatu yang pengen lo capai, right? Dan untuk melakukan itu, again, tools berpikirnya justru mesti sangat kaya dan nggak perlu berdikotomi begitu, ya kan? Bahwa karena lo punya intuisi, yang ini dimatiin, atau karena lo jago baca data, intuisinya dimatiin, ya nggak kayak gitu. Justru tajemin aja semuanya, ya nggak? Next. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kan tapi emang kalau intuisi, feeling gitu-gitu bisa dilatih ya? Gitu gak sih? Ya kan, kayak maksudnya bukannya latihan tuh cuma bisa buat berpikir rasional, ilmiah, bla 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 ya. Kalau misalnya feeling kan itu ada aja gak sih, natural gini-gini gitu ya. Nah padahal kalau dalam setidaknya penelitian yang gue tahu, mungkin referensi gue terbatas juga, tapi silakan teman-teman juga cari tahu sendiri. Itu ternyata intuition atau fast thinking itu bisa dilatih gitu. Ternyata fast thinking itu bisa menjadi lebih bagus over the years dengan latihan yang tepat. Contoh latihan yang mungkin bisa lo amati dengan sangat gampang itu adalah latihan yang atlet sih, ya kan. Atlet tuh nggak mungkin ya, misal lo main bola ya kan, itu si kiper tuh mungkin cuma punya 0, sekian detik ya untuk tahu nih bola kemana. Itu udah nggak mungkin dia baca data dulu, evidence dulu ya kan. Ini kakinya si Salah mau kemana ya, itu nggak mungkin kayak gitu kan. Nah jadi intuition, right? Nah tapi kan dia nggak tiba-tiba punya intuition sebagus itu, detik itu dia mau jadi jago, detik itu dia jago ya kan. Tapi latihan yang sangat panjang ya, berapa ribu jam gitu, adalah penelitiannya berapa ribu jam latihan untuk melakukan itu, ngebangun intuition dia makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Sehingga sebenarnya yang terjadi dalam fast thinking, bukan kita nggak thinking. Makanya kan namanya juga fast thinking ya, bukan fast no thinking gitu. Jadi fast thinking itu yang terjadi adalah otak kita memproses data lebih cepat dari kita sadar bahwa kita mikir. Jadi kita seakan-akan gak mikir, padahal kita mikir tuh. Cuman udah cepet banget aja, karena udah sangat-sangat kelatih gitu. Nah jadi, what I did misalnya dalam 20-an kemarin ini yang gue lewatin, dalam konteks keputusan, ya gue melatih intuition. Dengan memproses sebanyak mungkin data secara slow thinking, berkali-kali di kasus yang sejenis ya kan, sampai gue bisa akurat banget dalam nge-sense, oh berarti ini nih ke arah sini. Dan itu melalui istilahnya deliberate practice lah, gitu, latihan yang terus dilakuin. Dan begitu juga dengan ketika lo nantinya menghadapi emosi lah gitu ya, nanti kalau dalam konteks bagaimana manajemen emosi nih. Next. Nah, sorry, next dulu, boleh? Ini udah bisa next? Oke, nah. Part terakhir, manajemen emosi itu bicara soal deliberate practice tadi sebenarnya. Kadang-kadang ketika kita udah kebiasa gerasak-gerusuk, maksudnya emosionalnya kayak gimana langsung bertindak, emosionalnya kayak gimana langsung bertindak, kita jadi nggak punya kemampuan untuk berpikir rasional dan bertindak rasional. Nah tapi dengan latihan, nah itu yang tadi gue bilang ya, akhirnya bagaimana lo memanage emosi itu akan intuitif gitu. Jadi lo akan punya habit ketika lo mau bikin keputusan, ada jeda antara rasa dengan tindakannya kayak gimana. Oke, closing statement terakhir. Ya. Nah, gue mau bilang bahwa kadang-kadang apa yang kita rasain atau apa yang menjadi emosi dan segala macam tadi itu kan sejalan sama misalnya niat kita apa ya. Tapi sayangnya dalam hidup ini kita nggak hidup di alam niat. Jadi kita nggak bisa cuman berniat baik aja sesuai dengan perasaan kita, terus outputnya akan sama dengan itu. Disitulah pentingnya bernalar tadi, ya kan? Pentingnya slow thinking, pentingnya akurat thinking sebenarnya. Nah sebisa mungkin kita akurat dalam buat keputusan adalah bagaimana kita memastikan niat kita nyampe ke dampak yang kita mau. Nah gue lumayan mengelaborasi soal ini di buku yang gue tulis sama Abby. Next gue mau ngingetin sekali lagi aja. Tadi kayak Abby udah share juga sih covernya. Oh ini sedikit quotes aja. Bahwa harusnya perasaan tidak menjadi tumpul hanya karena lo menajamkan pikiran. Tapi buat gue personally, yang sekarang sudah bisa merasa dengan sangat-sangat chaos. Bahwa penalaran yang tajam, pembuatan keputusan yang tepat, yang sehat, membantu lo untuk merasa yang terkoneksi dengan dampak yang baik juga. Oke, last slide harusnya. Next, ya, so think hard, feel hard. Dan jangan lupa pre-order buku gue sama Abby.
closing slide-nya? Oke, ya. Tanggal 27 Desember ini. Info lengkapnya nanti bakal ada di Instagram kita. Di sini ada Instagram gue, bisa dicek juga ya, Kania Cita. Thank you semuanya. Thank you.